Tujuan dari menerima atau menerima diri ya, ini bukanlah untuk mendorong rasa bersalah ataupun menyalahkan diri sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk beralih perspektif ya, beralih perspektif atau mengubah sudut pandang. Dari yang tadinya saya tidak menyukai diri saya sendiri, menjadi saya akan berada di pihak saya sendiri saat saya menciptakan perubahan. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Cinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Ditunggu ya teman-teman. Pembahasan kali ini masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Ini adalah sesuatu yang hampir setiap orang itu mengalami. Nah, kalau kita bicara tentang berdamai, artinya sebelumnya itu kan terjadi apa? Konflik kah? Pertentangan kah? Apalagi artinya itu tidak sedang baik-baik saja kan, makanya perlu ada perdamaian. Nah, berdamai dengan diri sendiri salah satunya artinya mungkin pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, itu terjadi pergolakan, peperangan, atau pertentangan, atau gesekan, apalah ya istilahnya, yang membuat batin kita itu tidak damai. Maka kita perlu berdamai. Karena ya teman-teman, kita dalam menghadapi keseharian kita ya, entah itu berinteraksi dengan orang lain ataupun dalam kita menjalani kehidupan kita, peran kita mungkin sebagai ibu, sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, dan dimanapun ya kita berada di komunitas tertentu misalnya, dan juga sebagai rakyat Indonesia salah satunya, dimana karena kita tidak berdiri sendiri, bahkan itu kan yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri pun ya itu pun ada saja percikan atau tadi pertentangan dan sebagainya, apalagi dengan orang lain. Maka dari itu menurut saya ini perlu saya bahas, supaya apa? Supaya kita tahu cara kita berdamai. Tujuannya apa ya? Tentu untuk kedamaian batin kita dan juga untuk pertumbuhan diri kita. Lah, emangnya selama ini kita belum berdamai dengan diri sendiri gitu? Nah, faktanya ya teman-teman, ketika kita itu mengalami pergolakan, terus merasa stuck ya, dan juga seperti ada yang membebani ya, ada yang mengganjal, ada yang tidak enak, itu kan artinya kita belum selaras, kita belum berdamai. Itu menjadi penghalang untuk kita melanjutkan perjalanan kita sendiri. Biasanya nih ya, kalau untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang enak, yang menguntungkan buat kita, nah kita itu tidak perlu berdamai guys. Dengan sendirinya ya kita menerima, bener nggak?
Tapi kalau udah kaitannya dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, yang negatif, yang buruk, yang jelek, yang yang apalagi ya. Nah, itu bagaimana? Apakah kita sudah berdamai? Apakah kita sudah berdamai sepenuhnya? Apakah kita sudah betul-betul menerimanya? Bukankah yang sering kali kita tampilkan adalah sisi baik dari kita? Bukankah yang sering kita hadirkan ke publik itu adalah diri kita yang positif-positif, ataupun yang indah, yang baik, yang menarik, yang apalagi tuh ya, yang suka dipamerkan ya, flexing. Nah, supaya apa sih gitu, menampilkan yang baik-baik, yang enak-enak, yang indah-indah, yang menarik-menarik dan sebagainya. Nah, itu kan ya biasanya nih ya, supaya kita itu diterima, ya kan. Nah, supaya kita disukai ya, disayangi, bahkan dicintai. Nah, kebutuhan untuk diterima itu kan apakah itu salah? Ya enggak, itu kebutuhan yang mendasar ya bagi setiap manusia, adalah kebutuhan untuk diterima, ya dihargai, ya disayangi, ya dicintai. Nah, tetapi kalau ya hanya menerima yang sisi baiknya aja ya, sementara yang buruknya itu tidak terima, ini kan nggak adil guys, bener nggak? Makanya lucu juga sih ya kalau buat yang pasangan-pasangan yang lagi bucin. Terus kan suka ya dengar ungkapan misalnya, iya aku menerima kamu apa adanya gitu kan. Orang kalau lagi bucin kan yang ditampilkan itu kan yang baik-baik ya nggak sih, ya apa adanya, yang kelihatan, yang ditampilkan itu tadi yang baik-baik, sementara yang sisi gelapnya ya, sisi negatifnya, buruknya, jeleknya itu kan diumpetin. Nah, itu yang disebut dengan shadow ya kak. Bayangan kita yang kita sembunyikan, yang tidak ingin orang lain itu tahu. Kenapa? Karena kalau tahu tadi takut nggak diterima, takut dijauhin, takut nggak disukai, takut ditinggalkan, takut. Orang hidup banyak takutnya ya. Ya begitu emang fakta ya guys. Kayaknya musuh terbesar dari masing-masing orang itu rasa takut terhadap ya pikiran kita sendiri sebenarnya gitu. Karena ya apakah tergantung apa yang kita pikirkan kan, perasaan kita kan, bagaimana kita berpikir itu mempengaruhi perasaan kita. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau penerimaan diri ini penting untuk menjaga kita supaya tetap waras. Supaya kita sehat guys, sehat menjadi manusia gitu. Kalau penerimaan dirinya rendah, ini akan mempengaruhi kesejahteraan batin kita, ataupun ya nanti ini kaitannya dengan kesehatan mental juga ya guys. Nah, sebaliknya ketika penerimaan diri kita itu tinggi, nah ini dapat membantu kita ya, atau melindungi kita terhadap pengalaman negatif atau ya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang kita alami, bahkan apa yang kita perbuat di kedepannya ya, entah itu ya orang bisa biasa melakukan
apa ya, bisa disebut sebagai kesalahan, kehilafan, ataupun kalau di agama mungkin bisa disebut dengan dosa gitu. Jadi penerimaan diri yang tinggi itu perlu supaya kita tetap menjaga kesehatan mental kita. Nah, untuk bisa menerima diri sendiri itu ya, itu bukan hal yang bagi beberapa orang ya, itu bukan hal yang mudah ya. Dan juga ini bukanlah hal yang terjadi begitu saja, atau bisa dibilang secara otomatis gitu ya. Mengapa? Karena kita tahu kan bahwa apa yang kita lakukan sebagian besar itu kan lebih dari 90% ya, itu di bawah kendali pikiran alam bawah sadar kita, dimana pikiran alam bawah sadar kita itu terbentuk karena pengkondisian ya, bisa jadi berasal dari pola asuh, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, ya pemrograman ya yang dilakukan di luar diri kita, yang tidak semuanya itu kan selaras atau sejalan ya dengan pertumbuhan diri kita. Oleh karena itu kita perlu latihan untuk membiasakan menerima diri kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak akan berdamai dengan diri sendiri jika kita belum menerima diri kita sendiri atau diri kita yang sebenarnya. Nah, pengertian dari berdamai dengan diri sendiri itu ya, artinya kita mau dan juga mampu menerima diri sepenuhnya tanpa syarat. Merujuk pada definisi Morgoda dan teman-temannya ya, penerimaan diri adalah penerimaan individu terhadap semua atributnya, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, artinya menerima semua aspek diri ya, termasuk menerima bagian diri kita yang kadang diinginkan atau tidak diinginkan, yang negatif bahkan yang buruk. Memang tidak mudah ya teman-teman menerima semua aspek negatif dari diri kita ya. Ego kita kan cenderung pada yang enak-enak, yang baik-baik, yang indah-indah dan lain-lain ya, bahkan kepada diri kita sendiri. Tetapi hal ini justru berlawanan dengan intuisi, bahwa hanya dengan benar-benar kita menerima diri kita sendirilah barulah kita dapat memulai proses memperbaiki diri. Artinya menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan ya, menerima, mengakui tadi ya semua aspek yang ada di dalam diri kita. Apa yang dimaksud menerima diri tanpa syarat? Nah, diri kita ini kan adalah bagian dari kosmik ya teman-teman ya, kosmik yang kecil ya. Dan dalam hidup kita pun kita selalu dihadapkan dengan dualitas ya, yang tidak bisa kita hindari ataupun tidak dapat kita tolak. Contoh ya, senang sedih, gelap terang, panjang pendek, baik buruk, siang malam, kaya miskin, keras lunak, dan lain-lainnya ya. Nah, menerima dualitas kehidupan ya, khususnya diri sendiri tanpa syarat, ini adalah bagian dari mencintai diri sendiri atau self love. Nah, apa saja yang perlu diterima ya? Yang pertama, kita menerima sisi diri kita yang baik atau buruk, gelap ataupun terang. Yang kedua, menerima kondisi diri kita saat sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan hanya pas lagi happy terus kita kayak yang apa ya, berbaik hati lah sama diri sendiri. Tapi ketika diri sedang tidak baik-baik saja, terus justru malah menjauh. Jangan ya teman-teman. Justru sahabat terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi ketika diri sedang tidak baik-baik saja ya, sebaiknya kita terima, kita rangkul ya, kita temenin ya.
Jangan malah dijauhin ya kan, nanti malah tambah sakit gitu. Nah, jadi terima diri ya, kondisi diri saat sedang tidak baik-baik saja. Kemudian menerima kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, berikutnya ya, menurut Russell Geiger ya, beliau berpendapat penerimaan diri tanpa syarat adalah memahami bahwa kita terpisah dari tindakan dan kualitas diri kita. Kita menerima bahwa ya, kita telah membuat kesalahan atau kita berbuat salah ya, atau bisa disebut dengan berbuat dosa, dan kita juga memiliki kekurangan ya, kita juga memiliki kelemahan, tetapi itu tidak mendefinisikan diri kita yang sebenarnya ataupun asli. Jadi ini buat pengingat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman ya, ketika kita melakukan satu kesalahan gitu ya, itu jangan kemudian beranggapan bahwa ya itulah diri kita, itulah identitas kita. No ya, semua orang tuh pastilah dalam hidupnya itu pernah melakukan kesalahan ya, tapi bukan berarti kemudian kita memberi label ya kepada amit-amit ya terhadap diri kita ataupun ke orang lain juga, jangan ya guys ya, karena ya itu adalah fase dia sedang apa namanya sih, sedang belajar gitu, sedang kejedot ya. Sedang keliru, sedang hilaf dan sebagainya gitu. Dan potensi untuk lebih baik itu ya terbuka. Siapa aja kan bisa menjadi lebih baik, siapa aja punya potensi membalikkan keadaan, siapa aja punya potensi untuk menjadi yang terbaik gitu. Jadi baik untuk diri sendiri maupun orang lain, ketika melakukan kesalahan ya, itu jangan menghakimi ya guys ya, jangan melabeli. Ingat, semua orang punya potensi untuk berubah, termasuk diri kita. Jadi itu bukan identitas kita gitu ya, itu bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, dengan begitu perasaan kita akan menjadi lebih baik dan juga tidak mudah menghakimi atau melabeli orang lain yang melakukan kesalahan. Nah, jadi menerima diri di sini maksudnya sebagai manusia kita bisa melakukan kesalahan. Kita juga ya bukan manusia yang sempurna. Ya tahu bukan manusia sempurna, tapi juga kan berhak bahagia. Ya tahu bukan manusia yang sempurna, tapi juga berhak atau punya kesempatan kan untuk memperbaiki diri gitu kan. Kita sering tampil baik ya, berusaha untuk baik, tapi juga ada kalanya kita juga melakukan kesalahan. Jadi kita perlu menerima diri sendiri tanpa penghakiman atau pelabelan ya. Nah, dimulai dari menerima diri tanpa syarat, selanjutnya kita mulai mencintai diri sendiri ya, self love ya, self care, merangkul diri kita sendiri dan juga berupaya memperbaiki tadi ya yang sisi buruk kita ya, sifat-sifat buruk kita, dan ya meningkatkan kualitas diri kita yang ingin kita perbaiki. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya kita berdamai selain dengan diri sendiri, tetapi juga berdamai dengan keadaan, atau bisa disebut dengan berdamai dengan takdir ya. Nah, caranya saya sudah merangkum nih beberapa poin. Yang pertama adalah pahami dan sadari bahwa kita hidup di dunia ini
akan selalu dihadapkan dengan dualitas ya, konsep dualisme baik di kehidupan ini ataupun pada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, pahami bahwa sesuatu yang terjadi itu ya diizinkan olehnya, pasti ada tujuannya, pastinya ada pelajarannya dan juga hikmahnya yang berguna, yang baik untuk kita. Nah, kemudian yang ketiga, pahami dan sadari sesuatu yang terjadi itu diizinkan olehnya, itu yang terbaik untuk kita. Itu pasti yang terbaik, tepat sasaran, waktunya tepat, keadaannya juga pas, tidak meleset sedikit pun, dan memang tidak ada yang lebih baik dari keputusan itu, kejadian itu. Intinya itu yang terbaik untuk kita darinya. Yang namanya pencipta itu lebih tahu kan bagaimana kondisi dan lain sebagainya yang diciptakan gitu kan, bukan ciptaan yang tahu dirinya sendiri secara menyeluruh, secara detail. Itu enggak guys, yang tahu ya penciptanya gitu kan, pembuatnya gitu kan, gitu. Kita tahu yang sebatas yang bisa dijangkau oleh akal kita. Hati kita ya, nurani kita, tetapi ada yang kita tidak tahu, dan yang tahu dia ya itu yang terbaik. Maka ya udah, kita yakin aja bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik, ada pada kendalinya ya, ada pada kebijakannya, atas dasar cintanya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyikapi ya, yang selanjutnya adalah berprasangka baik. Kenapa ini penting? Karena ketika hal itu, kejadian itu ya, yang menilai itu buruk itu kan diri kita ya, padahal kalau menurut dia itu yang terbaik, tapi diri kita ya yang memisah-misahkan ya, yang memberikan penilaian itu baik atau buruk, itu enak atau tidak enak, karena kan kita punya akal ya, kita punya ego juga gitu kan. Jadi itulah kita yang memisah-misahkan itu gitu, padahal apa yang terjadi ya itu yang benar, itu yang baik menurut dia gitu. Jadi berprasangka baik aja, karena kalau kita berprasangka baik, kita kan tadi ya berasal dari perasaan tuh, pikiran kita baik, perasaan kita baik, maka akan menghadirkan hal-hal yang baik juga. Sebaliknya kalau kita pikirannya jelek, prasangkanya buruk gitu ya, yang terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan guys. Kan kita dikasih kebebasan memilih, dia yang mengizinkan apa yang kita pilih gitu. Tapi ingat, kalau pilihan kita buruk itu karena diri kita sendiri. Nah, ini poin yang berikutnya ya. Jadi keburukan yang tidak enak, musibah ya yang menimpa diri kita, ya itu karena pilihan kita sendiri. Dia mengizinkan ya, kan maunya begitu kamu gitu, ya udah diizinkan gitu kan. Ternyata jeder gitu kan, hasilnya buruk, itu kan pilihan kamu sendiri gitu. Jadi karena pilihan sendiri ya diakui aja, disadari, diterima gitu, terus ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, ya lanjutkan lagi gitu guys. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tidak berlebihan, biasa aja, B aja. Kalau dapat yang enak, alhamdulillah, bersyukur ya.
dirasakan ya rasanya. Nah, tapi tidak berlebihan, tidak euforia ya, tidak yang ya berlebihan gimana sih gitu ya. Karena apa, nanti kalau berlebihan ketika pas fasenya dikasih yang gak enak, kayak habis diangkat ke atas langit terus dijatuhkan ke bumi, jedar sakit kan. Ini biasa aja gitu. Karena hidup kan gitu, naik turun biasa aja gitu ya, tidak berlebihan. Nah, kemudian yang terakhir ya, apa yang terjadi ya, itu keputusannya ya itu adalah ini kaitannya dengan keseimbangan ya kan. Kalau ada apa ya, untuk keseimbangan kita gitu. Kalau kita misalnya udah jauh salah terus nggak diingetin gitu ya, dengan misalnya nggak diingetin, nggak diuji, nggak dikasih pelajaran gitu kan, kita bisa kebablasan guys. Kita nggak tahu, nanti bisa tersesat gitu. Jadi ya tadi buat keseimbangan kita gitu ya, termasuk yang teman-teman yang mengalami yang sedang atau telah mengalami fase the dark night of the soul, itu juga bagian dari nih untuk menjaga atau mengembalikan keseimbangan dari hidup teman-teman ya, termasuk keseimbangan semesta ini gitu. Karena itu sistem ya yang sudah betul-betul teratur, seimbang, proporsional ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya perlu dipasin lagi gitu guys. manusia cerdas, tapi kalau kecerdasannya itu tidak diimbangi dengan kesehatan hati ya, nah itulah yang akhirnya kecerdasan itu bisa membunuh manusia itu sendiri. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembahasannya dari awal hingga akhir. Jika ada kebenaran itu dari dia, dari ilahi ya, yang membimbing saya, dan jika ada kesalahan pastinya ya, namanya saya juga manusia, bisa ada kesalahan, itu dari saya, mohon maaf. Dan jika video ini bermanfaat ya, silakan di share ya buat yang lainnya, dan buat yang belum subscribe ditunggu. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman semuanya ya, tetap sehat, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan takdir, supaya kita lebih damai, supaya hidup kita lebih damai. Kalau kita damai, lingkungan kita juga damai ya, dunia ini juga damai. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dah.